awal mulanya kan sering lihat YouTube-nya Kodonti. Terus Aku ngomong sama suami, kayaknya ingin ketemu Kodonti deh. wah, Masya Allah, jauh-jauh dari Bali. Nah, terus kemarin pulang umroh, kebetulan kan dapat istirahat berapa hari. Nah, lihat tanggal merah, tanggal 9 kemarin kan libur. Iya. Terus memang ya emang ada planning kesini juga. Coba dia tanya kalau emang jodoh bisa ketemu kali tanggal 9-10 pas tanggal 9 Alhamdulillah, merah. ya. Alhamdulillah Ya ketemu ya. Alhamdulillah, Pak. Ini kontak kan awalnya. Iya. Bisa. Pakai aja. Ini gimana ini? Jepit aja gimana? Kan kita kan mesti ada laporan ke pusat. Pusat kita di Surabaya, Pak Yoni. Iya, tadi tanya sama Mbak Wibi. Kebetulan kan kalau saya kan orang Pasuruan, Pak. Makanya Malah asli Pasuruan. aslinya saya Pasuruan, cuman udah stay di Bali. Gitu. Saya pikir Kodonti awalnya itu di mana? Surabaya. Di Surabaya. Enggak. Wah, kalau Surabaya deket nih, gitu kan. Awalnya gitu. Iya. Oh, ternyata di Jakarta. Yayasan ini memang berdiri di Surabaya 2017. 2020 saya baru gabung, Pak. Oh, 2020 gabung. Saya memang dari SMA udah tinggal di Jakarta. Jadi waktu saya gabung ya kita per wilayah gitu. Jadi yayasan ini punya 8 wilayah, Pak. 8 wilayah. Dari mulai Aceh sampai Sumatera Selatan wilayah 1. Kemudian Lampung sampai Jawa Barat wilayah 2. Jawa Tengah sampai Bali wilayah 3. Dan seterusnya Kalimantan ada 2, Sulawesi ada 2, NTT, NTB, Maluku sampai Papua. Kita bagi wilayah itu, kita ngikutin polanya teman kita yang di sebelah, Pak. Mereka juga membagi wilayah Indonesia dengan 8 wilayah itu. Jadi kita membuat medan yang sama dengan mereka gitu. Iya. Oh, jadi cuman memang ya masih luas ya, terlalu luas. Jadi memang tidak di setiap kota besar kita ada perwakilan gitu, Pak. Medan kita belum. Baru dari Pekanbaru. Bali sebenarnya udah ada dulu, Pak. Cuman anggota kita yang di Bali malah pindah ke sini. Tapi sekarang di Bali saya sering kolaborasi sama Pak Harto. Siapa yang di Bali tuh? MCI Peduli, Pak. MCI Peduli itu siapa ya? Sebentar ya. Harto di Bali tuh. Ada, Pak. Kan dulu di Bali kan ada MCI kan. Terus mereka pecah menjadi MCI dan MCI Peduli. Nah, saya kolaborasi dengan Pak yang MCI Peduli itu. Jadi kalau ada yang mau syahadat, saya lempar ke dia. Gitu. Ini sebenarnya dia juga mengundang saya ke Bali. Cuma belum tahu tanggal berapa. Sebenarnya gitu. ada event atau ada acara, Pak? Iya, undangan ini buat apa? Mungkin kayak kajian atau apa gitu. Pak Haskoro namanya, Pak. Haskoro. Pak Haskoro, MCI Peduli. Haskoro saya punya, tapi nggak tahu sama nggak orangnya kira-kira. Pak Haskoro namanya. Waktu terakhir saya ke Bali kemarin kan saya dibantu sama Pak Haskoro itu. Waktu saya bawa anaknya Dokter Zakir naik itu. Siapa Farid naik. Bu, silakan diminum, Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, Ibu ya. Iya. Sampai sini ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, berarti diizinin Allah Subhanahu wa taala. Berarti diizinin ketemu kok. Kan saya sempat nge-DM di itu. Di TikTok gitu. Saya kalau TikTok jarang buka, Pak Yoni. Tapi nggak tahu buka ya. Nah itu kadang-kadang jadi saya bukanya bisa seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Ya udah mungkin kadang saya baca pesannya Pak Yoni. Iya, makanya saya jarang banget buka TikTok. Yang lebih saya buka YouTube kan pertama. Yang kedua Instagram. Instagram aja saya kalau buka cuma malam aja. Siang tuh jarang buka. Baru buka. Kalau udah tengah malam, udah agak senggang baru buka Instagram gitu. Iya. Kok pas gitu. Bisa berjodoh berarti. Iya. Ya itu memang sudah berarti diizinkan, Pak. Iya. Beberapa kejadian juga begitu. Teman saya juga gitu. Ada orang penting butuh dia biasa nggak buka atau dia buka gitu. Ya alhamdulillah. Pak monggo Pak, kopinya Pak. Iya. Pak Yoni ngerokok nggak? Saya ngerokok tapi ngerokok pakai elektrik kok. Oh elektrik, vape. Bukan. Oh yang IQOS. IQOS itu ya. Monggo loh Pak, silakan Pak. Iya. Ini air aku ya. Iya. Bu siapa namanya? Saya mau manggilnya bingung jadinya. Saya dengan Citra kok. Citra. Oh. Asli Bali, Mbak. Saya asli Bali. Kalau nama lengkapnya Nimade Ayu
Teraning Artadi. Oh, aduh itu. Orang Bali. Bali asli itu ya. Bali asli. Orang Bali, saya aslinya Canggu. Daerahnya Canggu namanya. Canggu. Tapi besarnya di Denpasar. Kok di Canggu itu penduduk aslinya itu kebanyakan Kristen. Oh, malah Kristen. Kristen Protestan. Jadi Sebagian besar. Hampir 70% deh. Oh gitu Canggu ya. itu. Oh. Dari nenek moyang udah Kristen Canggu. Protestan banyak kan, Protestan banyak kan. Protestan Katolik ya hampir imbang lah. Canggu, Buduk, Padang Tawang, Legian kayak gitu itu banyak kan Kristen. Dari leluhur. Dari leluhur. Jadi kalau di zaman sana dulu sudah ada Kristen. gereja itu arsitekturnya tuh arsitektur Bali. Oh. Bahkan kalau waktu saya kecil dulu kalau Natal itu kita masangnya itu penjor di depan. Cuman nggak ada bantennya. Ada dia cuma hiasan-hiasan aja gitu. Tapi kalau hari raya tuh penjor di depan. Tapi Mbak Citra ini asli orang Bali. Asli orang Bali. Cuman Kristen gitu. Kristen dari leluhur. Oh, baru tahu saya. Baru tahu. Jadi Unik kan? sama seperti waktu itu saya kedatangan tamu, Pak. Orang Arab, tapi Kristen. Saya bilang Arab Kristen gitu. Ternyata ada perkawinan silang gitu lah. Iya. Ada sih kalau itu. Kalau ini Saya baru dengar orang Bali asli tapi Kristen. dari leluhur. Tapi pasti kan juga dulu memang sudah ada perpindahan lah ya. Kan Jadi, kalau orang-orang yang ke Bali sebenarnya kan yang dari Mataram itu kan orang-orang Hindu semua sebenarnya kan. Baru mungkin Kristen masuk, Islam masuk, baru ada yang pindah gitu ya mungkin. enggak. Dulu awal mulanya Kristen orang Bali Kristen tuh ada penginjilan. Penginjilannya itu di negara namanya di mana tempat rumahnya kita tuh di mana namanya di tanah itu di negara itu apa namanya desanya? Lupa aku namanya. Lupa namanya. Itu tempat penginjilan pertama Kristen. Jadi disitulah awal mulanya orang-orang Bali itu beragama Kristen. Di situ ada Gua Maria juga di situ. Blimbing Sari namanya. Blimbing Sari. Ya, Blimbing Sari. Akhirnya dari situ menyebarlah pengajaran-pengajaran Kristen. Akhirnya banyaklah jadinya orang Bali asli beragama Kristen gitu asal muasalnya. Iya. Tahun berapa tuh Kristen masuk sana ya? Wah, itu saya kurang tahu itu. Udah lama kok. Abad-abad ini kali ya. Jadi kakek nenek saya yang dari bapak itu asli Bali dua-dua Kristen juga dua-duanya. Ya. Nah, terus apa nih yang bisa saya bantu nih? Nah, mungkin Ibu ini mau curhat lah sama aku Dodi gitu kira-kira. Tapi dia mau dengerin curhat Itu loh, kenapa bisa sampai malam gitu loh kok? Nah itu dia yang saya pengen sebenarnya itu. Itu. Apa itu gara-gara Pak Yoni Pak? Nah, karena kan semua berspekulasi seperti itu. Gini kok. Saya kalau di Denpasar ya, kalau dibilang terkenal juga enggak, tapi kalau dibilang banyak yang tahu juga cukup banyak. Jadi kadang-kadang itu kehidupan pribadi saya itu jadi trending topik di saat ini jadi trending topik. Oh gitu. Iya, gitu. Karena kemualafannya atau karena usahanya atau karena apa? Kemualafannya. Ya, gitu. Kalau dari orang tua, ayah saya itu salah satu dulu penasehat gereja GKPB. Apa namanya? GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Oke. Kalau di Jawa kan GKJ tuh. Nah, itu udah almarhum bapak. Berarti kebaktiannya pakai bahasa Bali? Enggak, dulu bahasa Bali zaman dulu, tapi lama-lama berubah bahasa Indonesia gitu. Sekarang bahasa Indonesia semua gitu. Gitu. Terus itu kalau dari orang tua itu. Kalau dari segi usaha, mungkin saya tuh aktifnya di Kadin juga aktif, ya. Di DPD RE juga saya aktif, di kepengurusan IMI Ikatan Motor Indonesia di bawah Haji Krisna. Waduh, motor. Saya sekretarisnya Haji Krisna malah. Sekretaris di IMI. Iya. Jadi cukup apapun story tentang saya itu jadi Iya. jadi trending gitu. Tahun berapa Mbak Citra?
Untuk apanya nih? Syahadat saya baru 4 bulan ya? Bulan Januari. Baru tahun ini? Tahun ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, di Bali? Di Bali. Okay. Di tempat yang kecil, tapi saya ngerasa tuh seneng banget gitu. Di pantai terpencil gitu? Bukan, di kampung. Oh, di kampung. Dipaksa sama Pak Yuni nggak Pak? Enggak. Dirayu nggak Pak? Oh, enggak juga. Nggak ada paksaan Pak ya? Nggak ada paksaan. Alhamdulillah. Ya, terus? Gitu. Jadi sekarang tuh emang jadi, karena waktu dari Januari sampai dengan sebelum umroh saya nggak pernah posting apapun. Tapi pas after umroh itu, pas lebaran ya, saya mulai posting-posting tentang orang pada kaget ya. Saya tentang bulan Ramadan apa, tapi orang masih berpikir, kalau Bu Citra kan memang orangnya biasa fleksibel gitu. Jadi saya pakai kerudung pun dipikir cuman buat menghormati atau apa gitu. Tapi ketika umroh kemarin, nah itu mereka udah mulai fix ini kayaknya dia udah berpindah nih. Iya, nggak mungkin orang pansos ke Mekah gitu ya, Pak ya. Sebelumnya waktu kita di mana tuh yang aku posting pakai kerudung waktu lebaran tuh, sahabat lebaran apa di gitu. Di Pandaan itu. Iya, mereka berpikir cuman untuk ucapan selamat dan segala macam gitu. Tapi ketika umroh kemarin ya sudah mulai dah. Ini fix nih, Ibu Muslim nih sekarang. Terus gimana Bu? Jadi pada rame atau gimana? Ya, ada pro dan kontra sih. Ada kontranya juga. Itu tetap. Itu dari keluarga? Kalau dari keluarga tidak, karena kan saya udah izin dulu. Oke. Kalau dari gereja yang masa kehilangan. Karena saya juga di gereja itu cukup aktif. Maksudnya kehilangan apa Bu? Kehilangan perpuluhan atau gimana? Kehilangan domba gemuk. Salah satunya domba gemuk kok. Jadi setelah di Islam itu baru tahu semua. Ya kan aku kan sempat ceritakan di TV ini kok kurang terus ya. Ya. Tapi emang itu kenyataan yang memang benar seperti itu sih. Gitu. Mbak Citra pernah dihubungi sama gerejanya terus didoain gitu pernah? Oh, kalau itu mereka nggak berani sih. Oh, nggak berani. Karena saya sudah mengajukan surat pernyataan memeluk agama Muslim. Oke. Ke gereja. Ke gereja resmi gitu. Terus? Jadi setelah itu nggak berani, jadi tidak ada usaha untuk ini, cuman secara personal masih tetap gitu, seperti itu. Berarti Mbak Citra ini dulu nggak pernah telat bayar perpuluhan kayaknya nih Pak? Enggak. Iya. Itu. Teman-teman yang lain gimana Mbak Citra? Apakah ada yang gimana mencaci maki atau apa gitu yang teman-teman Kristen gitu? Kalau caci maki sih enggak, cuman banyak yang beberapa sih yang sebelumnya deket tuh jadi kayak berusaha, kamu coba deh pakai akal sehat kamu, mana agama yang ini dan agama yang KW kayak gitu-gitu lah kan. Itu makanya itu sebenarnya kan biasa ya Pak ya. Orang pindah agama itu kan biasa, dan setiap manusia kan di Indonesia kan diberi hak yang penuh untuk memilih masing-masing. Kan nggak perlu nyebut agama KW lah, agama apa gitu kan nggak perlu ya sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu. Karena kan yang dia sebut agama KW itu diakui sama negara Republik Indonesia loh. Iya, presidennya juga sama. Dan mayoritas lagi. Dan presidennya Muslim lagi. Apa dia mau bilang agama presiden KW? Gitu. Itu nggak perlu ya Pak ya. Nggak perlu seharusnya seperti itu. Nah, tapi yang pengen saya dengar sebenarnya dari Mbak Citra nih, alasan utamanya apa kok berpindah bisa ke Islam gitu loh? Kalau bukan gara-gara Pak Yoni gitu maksudnya. Oh gitu. Mungkin kalau cerita mualaf saya mungkin tidak semenarik mualaf yang lain ya. Jangan salah ya. Cerita apapun ketika orang menjemput hidayah, walaupun mungkin kelihatan tidak menarik, tapi sebenarnya itu adalah kan hadiah. Iya betul. Itu hadiah loh dari Allah Taala. Benar saya sendiri. Jangan bilang nggak menarik loh. Kalau ceritanya nggak menarik, tapi harus sebetulnya sih lebih menarik. Itu tetap harus disyukuri. Iya. Dari saya pribadi saya mensyukuri. Saya berpikir gini, setiap orang pasti ada door openernya dia untuk memilih berpindah ke keyakinan yang lain gitu. Saya ini single parent 6 tahun. Harusnya Kristen kan nggak boleh bercerai. Ya. Tapi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gitu ya. Betul. Dan ketika saya berusaha bertahan waktu itu hampir 13 tahun saya bertahan.
supaya tidak cerai tapi nggak bisa. Akhirnya daripada menyakiti diri, mau tidak mau cerai. Ada KDRT nggak, Bu? KDRT nggak ada. Nggak ada. Terus setelah itu saya kayak ngebatin dalam hati, saya nggak mau nikah lagi karena nggak boleh di Kristen. Karena kalau yang laki masih hidup, setahu saya nih, itu termasuk zina. Iya, betul. Jadi kan saya takut gitu. Berarti saya ini nggak akan nikah nih seumur hidup gitu. Pokoknya kalau ada KDRT, istri sampai hitam lebam biru, nggak boleh cerai katanya. Nggak boleh cerai. Kalau sampai cerai, menikah lagi berarti zina. Iya, itu. Terus? Itu akhirnya saya seperti itu selama 6 tahun saya single parent, full untuk anak-anak, 100% tanggung jawab di saya. Dan sekarang anak-anak udah gede. Yang pertama udah dokter gigi. Oh, alhamdulillah. Iya. Di mana, Bu? Di Denpasar. Denpasar gitu. Waduh. Yang kedua ada SMA gitu. Nah, itu di SMA? SMA kemarin nih SMA Kristen, sekarang mau pindah. Udah pindah. Mau pindah, sedang proses. Anak-anak sekarang gimana? Mohon maaf, saya penasaran. Anak-anak ikut langkah ibunya atau masih di Kristen? Nah, anak saya yang paling kecil itu dia mualaf atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Usia berapa tuh, Bu? Usia 15 tahun. 15 tahun. Oh, Masya Allah. Saya aja sampai nangis waktu dia bilang dia mualaf. Padahal saya nggak pernah dorong mereka berdua. Sedangkan cecenya dia masih Kristen. Gitu. Yang 5 masih Kristen. Yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1. Yang 5-5-nya udah Muslim semua? Kok 52 anak saya? Tadi 6 tahun, sorry 6 saya pikir 6 anak. 6 tahun single parent, 2 anak. 6 tahun single parent, 2 anak. Anak saya cewek-cewek gitu. Yang kecil sudah masuk Islam, kakaknya belum. Iya, jadi saya 6 tahun tuh fokus kerja aja. Pengalihannya tuh pokoknya kalau nggak kerja, komunitas mobil apa, jadi bener-bener padat kerjanya. Sampai saya tuh kelelahan kayaknya gitu. Terus punya teman cerita juga terbatas kan gitu. Tapi apa namanya? Oh ya, saya sempat deket juga sama orang Kristen nih, tapi udah punya istri kok. Nah, saya pikir kan nggak bagus ya kayak gini gitu. Saya perlu teman cerita, tapi nggak apa namanya, malah nggak bagus kayak gitu. Akhirnya saya stop. Nah, ini nyakitin orang, apalagi istrinya sakit kan, dia di Jakarta waktu itu. Saya nggak mau. Terus habis itu saya kembali lagi sendiri, nggak fokus ke sana, cuman tidak dipungkiri sebagai manusia dan mungkin di masih usia 40 tahunan ini saya masih perlu teman cerita gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama Pak Yoni nih. Kebetulan dia nih teman saya nih dari 2018. Teman motor, bukan? Teman mobil. Teman mobil, tapi nggak tertarik dulu, biasa aja. Muslim gitu ya. Nggak masuk hitungan gitu ya. Poligami. Oh, tahu poligami. Beneran kok. Iya. Aku takut sekali gue. Memang banyak, memang masih banyak orang punya stigma begitu. Itu yang paling saya takutin kok, poligaminya itu. Nah, itu. Terus akhirnya nggak tahu deket sama dia, ngobrol apa-apa nyambung. Cuman saya berpikir ini kalau diseriusin kita nggak bisa nih dua agama. Saya cari-cari dulu. Saya sebelum melangkah untuk lebih serius deket sama Pak Yoni, kita kan udah dewasa nih. Apa-apa kan harus di planning, apalagi udah ada anak gitu kan. Saya deket. Pak Yoni juga statusnya waktu itu cerai. Udah cerai, udah clear semua dua-dua. Satu. Nah, yang membuat saya tertarik kan karena dia udah cerai nih, udah single. Kan kalau di Kristen kan jarang ya udah single, susah nyari kan gitu. Terus adanya suami orang kan dosa lagi kan gitu ya. Enggak lah, Mbak Citra lah, dunia nggak selebar daun kelor lah. Kok tapi dunia saya sempit kok. Oh gitu ya. Apalagi Bali lagi ya. Iya. Nah, itu ceritanya. Jadi wah ini dia clear nih, single gitu, terus ngobrolnya nyambung ya. Istilahnya nggak terlalu banyak hambatan gitu. Tapi sebelum langkah lebih lanjut, saya mau cari tahu nih. Kita mau saya bawa kemana? Saya kan karena kebiasaan saya orangnya mandiri dari dulu, jadi saya gali-gali sendiri. Saya tanya ke Pak Pendeta. Hanya info kalau pernikahan kedua itu tidak
tidak diberkati di gereja, hanya peneguhan aja. Padahal saya ini orangnya kan over pede kadang-kadang. Saya ini mau narik dia ke Kristen awalnya, tapi masih di dalam hati aja kok. Gitu, baru ngaku sekarang Pak Dewa. Iya, baru ngaku tadi. Baru ngaku tadi. Sebelumnya nggak ngaku. Nggak. Gitu, iya. Maunya dia saya tarik ke Kristen gitu. Apa kemarin teman saya bilang, kalau keceplosan tuh bahasa Sundanya apa ya? Keceletot apa gitu kan? Oh gitu, terus? Nah, saya waktu itu udah tanya-tanya, nggak diberkati ya, cuma diteguhkan gitu. Berarti nggak sah di mata Tuhan dong, menurut saya. Terus habis itu, karena Pak Pendeta tuh deket sama saya, dulu di organisasi gereja kok, status cerai hidup nggak boleh jadi pengurus di gereja, nggak boleh jadi majelis. Tapi ketika saya masuk, diubah aturan itu. Per tahun lalu dirubah, cerai hidup boleh jadi majelis. Terjadilah gini ada pro kontra. Cerai hidup yang boleh malah. Sekarang dibolehin, kalau dulu nggak boleh. Oh, kalau cerai mati? Cerai mati boleh. Jadi kan meninggal itu kan berarti cerai karena dipanggil Tuhan. Kalau cerai hidup nggak boleh melayani di gereja. Dulu, sekarang boleh. Ya, kemarin nih boleh. Jadi saya masuk kandidat majelis gitu. Terus dirubahkan. Majelis. Berarti duduknya paling depan ya? Dekat mimbar. Iya, dekat mimbar. Iya. Itu terus akhirnya saya diskusi sama Pak Pendeta. Terus gini, Pak Pendeta terakhir bilang, tapi kalau mau diadakan di gereja boleh kok Bu, nanti kita adakan di gereja aja kalau memang Ibu ada gini. Enggak sih, saya mau tanya-tanya dulu, calon belum ada kayak gitu sih, cuma mau info aja gitu. Cuman saya waktu itu masih nggak seret. Berarti ini bukan dari apa? Tuhan, tapi aturan gereja yang dirubah-rubah gitu loh. Buat apa saya nikah, tapi pernikahan pertama saya udah gagal. Saya nggak mau dong yang kedua ini abal-abal gitu. Saya maunya yang clear di mata Tuhan dan juga di secara negara negara juga clear. Tapi yang pernikahan pertama Ibu sudah keluar akta cerai? Udah keluar akta cerai, udah. Terus habis itu saya nggak srek nih, saya nggak srek kalau tidak diberkati. Akhirnya itu saya cari-cari info di Muslim. Di Muslim pernikahan kedua itu diberkati, ya diberkati apa dan namanya Islamnya itu namanya apa? Maklum dari sebelah soalnya Pak. Belum familiar. Lompat pagar kayak. Lo kan memang sudah lompat pagar sekarang. Istilah kita bukan diberkati, akad nikah. Iya, di akad nikah dan itu secara agama, secara Tuhan kan sah. Secara negara juga dapat diurus sehingga menjadi sah, kan gitu. Pernikahan kedua. Nah, ada nih jalannya yang sesuai dengan ketuhanannya itu sesuai gitu. Tapi saya gimana ya kalau masuk Muslim gitu? Saya belum tahu sama sekali ajaran di Muslim gitu. Dari door openernya itu udah yang satu udah nggak masuk sama saya, yang satunya lagi masuk. Cuman berani nggak saya masuk kan itu ya, saya mesti harus pelajarin dulu gitu. Itu. Nah terus habis itu saya ke Pak Ustadz nih, kan punya Ustadz yang bimbing. Saya kira ini Pak Ustadz yang bukan. Dia punya pembimbing Ustadz di Tabanan. Akhirnya tuh saya cerita, saya bilang Pak Ustadz saya awalnya udah nggak mau nikah, tapi saya perlu teman, anak-anak saya udah gede, nanti masa tua saya kan umur 50 baru cari-cari kan juga belum tentu dapat nih, mumpung ada kan yang clear gitu. Lanjut. Nah, terus saya tuh awalnya nggak mau nikah, Pak Ustadz, saya udah ngebatin dalam hati saya pokoknya nggak mau nikah sampai ini, tapi sejujurnya saya perlu teman. Terus Pak Ustadz bilang, Allah tuh tidak menyukai orang yang menyakiti dirinya sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau Mbak Citra ngomong seperti itu, Mbak Citra namanya nyakitin diri. Karena apa? Mbak Citra tahu kalau Mbak Citra itu masih perlu temen. Menyiksa diri sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Waktu itu saya iya benar juga ya gitu. Nah terus saya juga nggak tahu nih
Pak Ustadz, saya tuh nggak pernah nyari suami, nggak pernah nyari pacar, tapi saya ditemukan sama dia nih. Di saat saya tuh benar-benar lagi drop itu dalam arti sepi banget, nggak ada yang nemenin saya, nggak ada yang temen yang bisa saya ajak ngobrol, atau dia ada gitu. Dia tiba-tiba dateng gitu. Dan dia bukan orang baru, orang lama gitu. Oh, kenalnya udah lama? Kenalnya udah lama. Oh, deketnya aja baru. Deketnya aja baru gitu. Terus habis itu sebelumnya nggak peduli gitu, nggak dilirik lah gitu lah, nggak dilirik gitu ya. Saya juga nggak ngelirik juga. Oke, kebanget. Kayaknya banyak yang nggak diungkapin di sini. Ya anggap aja ini sebagai jalan hidayah bisa. Iya, door opener, saya pikir. Karena saya nggak pernah cari suami loh kok, nggak pernah cari pacar juga. Nah, terus habis itu kok bisa dia datang? Nah, katanya Pak Ustadz, itu tandanya Allah masih sayang sama Mbak Citra. Oh, ya benar juga ya. Gitu. Tunggu sebentar, saya pengen koreksi tuh omongan Pak Ustadz tuh. Kalau bilang Allah masih sayang, kurang tepat Mbak. Oh gitu ya. Allah tuh maha penyayang. Maha penyayang ya. Setiap saat Allah menyayangi gitu. Menyayangi. Cuman mengasihinya ntar dulu pilih-pilih gitu. Namanya juga mengasihi kan. Menyayangi kepada semua manusia. Mengasihi ntar dulu, yang mau beriman baru dikasihi gitu. Lanjut Mbak. Nah dari situ saya bisa nerima nih, masuk. Habis itu saya mau coba belajar. Pengen tahu, saya bilang sama dia, jangan paksa saya. Kalau saya nggak cocok, saya nggak mau. Iya dong. Karena saya orangnya mandiri banget. Iya. Siapa lu gitu? Kalau di Jakarta kan begitu Pak ya? Iya, siapa lu? Dan memang sebenarnya saya dulu agak sombong orangnya kok. Oh sombong gitu ya? Ya dia. Iya. Sombong ya? Banget. Banget. Oh sangat. Baru ngaku ya Pak? Iya. Jadi saya bilang, jangan paksa aku. Pokoknya tidak boleh intervensi apapun. Biar aku cari tahu sendiri. Iya. Biar semua itu datang dari hati aku sendiri. Iya. Nah, yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah Mbak. Iya. Iya. Saya percaya itu sekarang. Ya. Oh sekarang? Dulu enggak ya? Dulu belum tahu betul. Belum tahu. Belum tahu kok. Karena dulu tuh saya teman muslim nggak ada. Ya. Oh. Gitu. Lah yang di IMI juga nggak ada teman muslim? Banyak kan Hindu. Oh Hindu. Iya. Di Kadin juga? Kalau relasi mungkin ada beberapa, tapi yang namanya teman ini tuh nggak ada. Oh, oke. Ya. Habis itu awal mulanya saya ini tuh tersentuh tuh ketika pas di rumah saya baca-baca kan di Al-Quran nama ada apa tulisan Arab, tulisan Latin, nama arti Indonesia tuh. Yang paling pertama saya baca tuh Al-Fatihah. Masya Allah. Ya. Iya, saya nangis kok. Gitu ya. Baru baca pertama langsung saya nangis, tangan saya gemeter kok. Oh, saya jadi merinding. Gemeter saya. Al-Fatihah tuh ya? Iya. Gemeter saya, langsung saya gini. Ini bener nih Allah tuh yang ini gitu. Ini bener Allah tuh yang Masya ini. Allah. Yang maha agung, maha mulia, maha esa. Yang bener tuh yang ini gitu. Saya nangis kok. Saya langsung minta ampun waktu itu. Saya salah selama ini karena sama perjalanan saya dari remaja sampai pemuda sampai saya menikah pun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu mengganjal, tapi saya nggak tahu harus tanya kemana, dan buat saya buat apa sih nanya-nanya kayak begini. Kita juga saja, gitu. Saya juga nggak ada pilihan lain kan gitu, apalagi dari keluarga, apalagi bapak kan udah senior gereja segala macam, udahlah ikut aja gitu. Yang penting masuk surga kan gitu. Surga yang mana Bu? Surga yang mana? Setelah baca Al-Fatihah, Ibu? Setelah baca Al-Fatihah, saya tersentuh hatinya. Dari itu saya selama saya usia sekarang 44 tahun. Saya tidak pernah baca Alkitab tuh sampai habis. Belum habis. Terus? Tapi saya baru mualaf sekarang ini, saya sudah baca sampai yang ke-7. Apa 7? Juz ke-7? Iya. Oh, Masya Allah. Dan saya lakukan tiap hari. Masya Walaupun Allah. saya belum bisa ngaji saya baca. Dan itu keinginan dari hati untuk baca terus tiap hari. Saya biasanya habis saya sholat tahajud, saya baca sambil nunggu subuh, saya baca Al-Quran. Masya Allah. Bu, saya tambahin mau nggak Apa tuh? tipsnya?
Setelah sholat subuh, ibu baca sampai syuruk. Wah, itu begini Bu pahalanya Bu. Sampai? Syuruk itu artinya setelah waktu sholat subuh habis. Kan subuh misalnya 4:30 kalau di sini ya. Itu kan nanti ada waktu sampai syuruk itu apa ya? Matahari bersinar. Iya, matahari setinggi tombak gitu loh. Gitu. Itu kan di situ kan juga ada sholat syuruk namanya. Itu kalau ibu habis sholat subuh terus ibu baca sampai syuruk, wah itu pahalanya luar biasa Bu itu. Tapi yang tahajud tadi juga bagus. Iya, saya kan sambil tahajud itu kan ada spare waktu untuk menunggu subuh. Okay. Nah itu saya biasanya pakai duduk, saya pakai baca gitu. Biasanya itu saya lakukan. Nah dari situ setelah sekian lama, saya langsung nggak lama sih, selang sebulan kemudian tuh waktu itu 2023 ya. Saya bilang sama dia, aku mau syahadat ke Pak Ustadz gitu. Ibu tadi tuh bilang baca Quran setelah sebelum syahadat. Itu kan sebelum syahadat. Sebelum syahadat ibu udah baca. Saya sebelum syahadat udah baca. Waktu baca Al-Fatihah itu. Ya, setelah ibu bersyahadat, sekarang ibu masih sering membaca Quran setelah sholat tahajud. Iya, itu. Jadi awalnya tuh saya pikir ibu belum syahadat udah tahajud. Belum. Baru belajar sholat setelah syahadat saya baru belajar sholat. Gitu. Jadi setelah ibu baca Quran yang pertama kali itu tadi Al-Fatihah kemudian lanjut itu, sebelum bersyahadat ibu tetap baca. Saya baca. Terus habis itu saya syahadat, baru saya belajar sholat. Gitu. Syahadatnya jadi bulan Januari 2024. Masih ke tanggalnya Bu? Tanggal 10 ya. 10 Januari ya. 10 Januari. Nah tadi saya penasaran tadi Mbak Citra bilang syahadatnya di tempat yang sepi. Enggak, di tempat Pak Ustadz tadi itu di tempat sepi. Itu tempatnya kecil, bukan sepi, terpencil di Tabanan. Disaksikan oleh Pak Yoni. Iya, gitu. Saya syahadat di situ. Kemarin tuh waktu saya baca Al-Fatihah itu saya nangis tuh kok. Saya pikir, wah ini bener yang ini nih yang harusnya saya sembah gitu. Karena saya lanjutkan tadi ceritanya, karena dari dulu tuh saya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu saya tanyakan, tapi nggak tahu saya mau tanya kenapa, dan kayaknya kalau ditanyakan tuh kayak tabu gitu loh. Ya, Trinitas. Iya. Ada lagi juga tentang yang harus kita, kalau di GKPD setiap minggu kan kita harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di situ saya kebingungan luar biasa. Sedangkan kita mengucapkan tuh tiap minggu. Kalau saya mengimani apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau kita mengucapkan pengakuan iman itu berarti kayak kita tuh bersumpah, kayak kita tuh apa ya? Seperti orang bersyahadat. Iya, seperti itu. Iya. Tapi apa yang kita ucapkan ini ngebingungin saya gitu loh. Nah itu, dari situ saya tanya-tanya, akhirnya ya ini jawabannya, maksudnya fix lah. Memang bingung memang di sana itu gitu. Kalau di sebelumnya kan Trinitas itu kan 3 adalah 1, tapi sedangkan di pengakuan iman rasul itu tergambar itu bukan 1. Esa. Bukan 1, malah 2 malah. Oh 2. Roh Kudusnya mana? 3 malah. Oh 3. Tiga sosok terpisah. Iya, itu yang saya tangkap ya. Betul. Itu yang saya tangkap. Betul. Gitu. 3 sosok terpisah. Sedangkan di gereja kita diajarkan itu adalah 1. Terpisahnya maksudnya pribadinya kali Bu. Pribadinya terpisah, tetapi hakikatnya 1. Itu pemahaman Trinitas. Jadi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Nah, puyeng-puyeng gitu. Kalah sama dengan Yesus. Tuhannya siapa itu? Nah, tapi gini Bu, Ibu pernah nggak dengar Pak Pendeta atau orang mungkin pemuka gereja ngomong bahwa Trinitas itu memang misteri gitu? Pernah dengar nggak? Kalau misteri saya nggak pernah sih dibilang kayak gitu. Cuman ya kayak tidak bisa dilogikakan gitu ya, memang iya sih gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kemisterian daripada Trinitas itu memang adalah penerus daripada agama-agama misteri sebelumnya. Yang disebut dengan agama-agama misteri sebelumnya itu mulai dari, misalnya di Babilonia itu ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini juga Trinitas Bu. Trinitas pertama nih, 2000 tahun sebelum Yesus sudah ada Trinitas ini gitu.
Nanti di Persia juga ada lagi Ahura Mazda dan segala macam nama-nama dewanya. Nanti di Sumeria juga ada, di Mesir juga ada. Di Mesir ada Osiris, Horus, dan Ra. Ini juga Trinitas juga. Nanti di Eropa, bahkan sampai ke Eropa Utara, ada Dewi Madonna, satu tubuh tapi 3 muka. Nanti di India juga ada Trimurti. Ini yang disebut dengan agama-agama misteri. Yang diteruskan oleh Kristen menjadi misteri Trinitas. Itu mulanya ya. Makanya kalau ibu nanya Pak Pendeta, biasanya nanti kalau yang nanya kritis, akhirnya pendeta bilang apa? Imani Iya. saja. Iya, imani saja. Karena bapak-bapak gereja ketika awal-awal Kristen terbentuk juga ada yang bilang bahwa Trinitas itu adalah misteri. Gitu. Dan itu memang mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Contoh kira-kira 2-3 abad sebelum ada Yesus, itu sudah ada ajaran yang namanya Platonisme. Platonisme ya, pernah dengar kan Plato, Philo, Aristoteles gitu kan, filsuf-filsuf apa namanya yang terdahulu. Kemudian nanti ada ajaran lagi paganisme di Romawi, ada Helenisme di Yunani. Karena daerah situ, daerah Mediterranean itu kan memang pernah mengalami ratusan tahun zaman Helenisme Yunani. Helenisme itu kan yang mungkin kalau Mbak Citra tahu Dewa Zeus, ya punya anak dari perempuan manusia bernama Hercules, punya anak dari perempuan lain namanya Perseus, punya anak dewi lain namanya Helen. Makanya sistem itu disebut Helenisme. Jadi kalau saya kasih tahu ini Mbak Citra bingung aja. Banyak koneksinya. Ini Bible kan Bu? Iya. New American Bible. Ini Bible-nya orang Katolik di Amerika. Oh, Katolik. Kalau Katolik kan punya 73 kitab. Protestan 66 kitab. Dulu saya Holy Bible gitu tulisan kalau yang di pasti 66 kitab. Nah, ada apa saya? Nggak pernah baca. Padahal majelis ya. Iya, majelis ya. Nah ini ada John 1:1. Pasti Mbak Citra ingat lah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu. Yohanes 1 ya. Ini ternyata adalah adopsi ini tuh. Ada tulisannya betul. Kebaca nggak? Yang mana? Yang kuning. Kebaca itu. Hellenistic philosophy. Nah, ini mengadopsi Hellenistic philosophy. Oh gitu. Itu gini Katolik ya. Ini kan banyak Katolik. Katolik dan Protestan yang 66 kitabnya sama, cuman kalau Katolik masih menggunakan yang 7 kitab disebut dengan Deuterokanonika. Itu di dalam kitab Katolik menjadi total kitabnya 73. Yang 7 itu ditolak oleh Protestan. Oh gitu. Jadi Protestan cuma 66 kitab. Oh berarti Alkitabnya beda ya Katolik sama Protestan kok? 66-nya sama, cuma di Katolik ada tambahan 7 kitab gitu aja. Oh gitu. Nih mungkin aku nggak tahu kalau yang itu. Padahal saudara banyak yang Katolik loh. Nah, kalau yang Katolik itu ada kitab-kitab yang namanya ini. Nih, ada Tobit, ada Yudit, ada Esther, kemudian ada 1-2 Makabe. Ini kan nggak ada di Protestan. Di Esther ada. Esther ada, tapi ini tambahan ada. Esther. Oh, Esther tambahan. Tambahan Esther. Oh. Nanti ada lagi ini apa nih? Kebijaksanaan Salomo. Ini juga tambahan kalau nggak salah. Oh, nggak ada itu di Protestan. Terus ada Yesus bin Sirach. Di Protestan kan juga nggak ada. Nggak ada. Itu adalah tambahan-tambahan itu. Oh, sekarang masih berlaku yang di Katolik? Masih. Ya? Oh, gitu. Kalau yang Protestan ini. Iya, benar. Itu benar. Protestan yang totalnya ini 66 kitab. Iya, betul. Ini totalnya 73 kitab. Oh. Tapi yang 66 ini ada di sini. Gitu. Iya. Ini kan baru Katolik, ini Protestan. Ada Ortodoks, 78. Lebih banyak lagi dari sini. Banyak. Oh, banyak Kristen. 78 kitab. Nanti ada lagi yang 81 kitab. Ethiopia. Ini tambahannya nih yang dipakai sama mereka. Ada Esdras. Ini ada yang masuk Deuterokanonika. Ada Baruch dan segala macam total. Jadi ini 81, ini 78, ini 73, ini 66. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan yang jadi kitab, kan berarti belum selesai.
urusannya. Masih beda-beda. Banyak yang masih lain lagi ya. Terus lagi pula firman itu yang katanya jadi manusia, Yesus, kan juga belum selesai urusannya. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Konsep Tuhannya masih beda-beda, Mbak Citra. Trinitarian mungkin dulu seperti Mbak Citra kan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Unitarian nggak ngakuin Yesus sebagai Tuhan. Yesus cuma ciptaan gitu, tapi ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi tetap bukan Tuhan. Nanti ada lagi yang Oneness. Oneness bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, dari cuma satu pribadi, bukan 3 pribadi. Konsep ketuhanannya belum selesai gitu. Iya benar. Belum final gitu. Belum final. Dan kata pendeta sih nggak akan final katanya. Sampai kiamat katanya nggak akan selesai katanya. Nah, jadi gimana gitu istilahnya? Kalau ada konsep ketuhanan yang belum selesai gitu. Dan masing-masing semuanya mau disebut Kristen. Gitu kan? Karena kan sosok utamanya memang Yesus gitu. Yesus, betul. Nah, jadi ada yang memahami Yesus itu Tuhan yang jadi manusia di bumi. Ada yang memahami Yesus bukan Tuhan. Ada yang memahami Yesus itu Bapa sendiri yang turun jadi manusia. Kalau di gereja saya itu yang dipahami itu Yesus itu Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk menyiapkan tempat di surga untuk kita semua. Itu sih. Mbak Citra dulu pasti dengar begitu, baca begitu kan, cuma adanya di Perjanjian Baru. Iya, di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama? Enggak dibahas, sih dibahas ya. Gitu. Nah, masalahnya Perjanjian Lama itu sebenarnya bukan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Yahudi. Ini. Kitabnya orang Yahudi ini sudah ada sebelum ada Yesus. Ini Alkitab apa nih namanya kok? Namanya Tanakh. Tanakh itu nih ya. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, atau prophet. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak. Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat jadi Tanakh. Dalam bahasa Ibrani. Nah, ada terjemahan bahasa Inggris, ada tafsirnya juga gitu. Tanakh ini disusun kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Sekarang masih dipergunakan? Sekarang masih dipergunakan sama orang Yahudi masih. Ini menjadi Bible-nya orang Yahudi. Cuman ini bukan disalin dari versi yang tanah yang asli tadi. Tapi ini yang sudah ditambahi dengan tanda baca. Nah, tulisan-tulisan Ibrani ini sudah ditambahin dengan tanda baca. Tulisan-tulisan Ibrani yang sudah ditambahin tanda baca itu disebut dengan Masoretik. Masoret itu adalah salah satu kelompok Yahudi yang menyusun kitab ini. Jadi dari Tanakh kemudian disusun lagi oleh orang-orang Masoret menjadi kitab Masoretik. Tapi Masoretik ini baru adanya di abad 7, 8, 9, 10 gitulah. Sedangkan yang Tanakh pertama kali 450 tahun sebelum ada Yesus. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Di sini ada nggak nubuat untuk Yesus? Kata orang Yahudinya yang nulis. Nggak ada. Tapi ketika abad ketiga sebelum Masehi, ini diterjemahkan jadi ini. Ini dalam bahasa Yunani. Ini Yunani. Bahasa Yunani. Nah, jadi dari sini diterjemahkan menjadi ini. Kemudian ini yang menjadi perjanjian lamanya kitab orang Kristen. Berasal dari sini. Ini berasal dari sini. Tetapi yang di sini ini sudah ditafsirkan ulang oleh Kristen. Ditafsir ulang sehingga seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Jadi di situ ada nubuat tentang Yesus. Ya, seolah-olah ini berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Tapi kalau berdasarkan ini sama sekali tidak ada. Tapi separuhnya kitab orang Kristen itu sebenarnya adalah Bible-nya orang Yahudi. Ini yang menyebabkan apa ya? Perbedaan perspektif gitu ya antara Yahudi dan Kristen. Kalau orang Yahudi bilang gini, ada nggak di sini keterangan
di dalam kitab ini ada nggak keterangan to be continued gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lah. Nggak ada sama sekali keterangan di kitabnya orang Yahudi Bersambung. ada kelanjutan gitu, nggak ada. Ini sudah final, sudah finish buat orang Yahudi gitu. Nggak ada to be continued gitu. Tiba-tiba diteruskan oleh orang Kristen dengan kitab perjanjian barunya ini. Nah, ini khusus perjanjian baru nih, cuma dari Matius sampai Wahyu. Ya. Ketika ini sudah jadi yang Septuaginta ini kan bahasa Yunani nih, ya Mbak ya. Kitabnya orang Kristen juga ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua itu juga dalam bahasa Yunani. Ini ada bahasa Yunaninya nih. Ini juga bahasa Yunani. Oh iya. Ya. Nah, dari Matius sampai Wahyu ini ditempel di belakangnya ini. Inilah jadi kitabnya orang Kristen. Tapi ini sudah ditafsir ulang oleh orang Kristen. Nggak murni gitu. Nggak murni. Jadi seolah-olah di dalam sini ada berbicara tentang Yesus yang di sini. ini. Gimana kalau gitu? Campur-campur berarti ya. Jadi kalau dulu Mbak Citra berpikir Tuhan bisa jadi manusia, Naik lagi kalau ke menurut kitabnya orang Yahudi nggak ada yang namanya Tuhan jadi manusia itu nggak ada. Nggak perlu kayaknya ya. Dan nggak perlu. Lagian juga nggak muat, Mbak. Nggak muat. Saya tuh semenjak udah baca Al-Quran, baru saya bilang, ngapain ya mesti jadi manusia, mesti harus mati dan berdarah-darah. Kan itu dulu kejem banget kan. Dulu mikirnya waktu masih Kristen atau sudah mualaf? Baru sudah mualaf tuh, baru terbuka kan. Dulu waktu majelis nggak mikir gitu ya? Nggak mikir. Pak, ini saya turunin ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh aja. Kayaknya kok sekejam itu ya Allah, dia harus perlu darah untuk menghapus dosa manusia. Itu loh, kok kejam banget Allahnya itu. Betul. Iya kan? Lagi pula kalau begitu kan baru kelihatan baru apa ya? Ini maha pengampun apa enggak sih? Gitu. Kayak kita aja sama anak kita nih misalnya. Salah. Diampunin kan? Masa kita harus perlu anak kita harus berkorban apa dulu gitu kalau kita maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun kan? Nah, saya rasa nggak masuk deh gitu. Konsep penebusan dosa yang dengan dengan mati di atas kayu salib itu kan bukan ajaran Yesus. Ajarannya Paulus. Beda. Jadi di dalam perjanjian baru ini sebenarnya walaupun masih ada pesan tauhidnya, karena kan Yesus ditanya sama orang Farisi, hukum yang terutama apa? Yesus kan bilangnya kan tetap sama dengan yang di Musa katakan gitu. Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus yang di 4 gospel. Tapi ketika masuk surat-surat Paulus, kalau nggak percaya Yesus itu yang sudah mati di atas kayu salib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu nggak akan selamat. Nah, itu ajaran Paulus. Gitu. Bukan ajaran Yesus ya. Yang mengajarkan dosa waris siapa? Kan Paulus, bukan Yesus. Sedangkan Paulus kan nggak pernah berguru sama Yesus. Di cerita ini kan nggak ada cerita Paulus berguru sama Yesus. Dosa warisnya dari mana? Dari Yesus atau dari Paulus? Gitu. Yang mengatakan dosa waris itu. Nah, sedangkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Masih pernah dengar dong? Kalau Paulus bilangnya apa? Hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Pernah baca juga dong? Kalau itu enggak sih saya. Mau nostalgia? Nggak pernah baca kalau itu. Nostalgia aja. Tapi ini untuk menguatkan, dalam arti menguatkan ya. Bukan untuk balik lagi maksudnya. Nih, yang putih, yang kuning nih. Jangan pakai bismillah, Pak. Dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum. Iya ya. Saya nggak pernah baca ini. Lalu, dulu jadi majelis ngapain aja? Baca udah dibilangin sih lu. nggak sampai habis loh kok. Padahal umur 40 sekian. Coba deh, mungkin kalau ditanya satu gereja itu berapa persen yang sudah habis baca Alkitab? Ya. Saya yakin nggak sampai 10%. Sampai 10% dari seluruh jemaat. Memang. Saya yakin mungkin 1-2 sudah baca pernah. Ya. Tetapi ketika orang membaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, belum tentu juga dia tahu konteks atau konsep globalnya. Betul. Ya, belum tentu tahu. Mungkin cuma jadi kalau mau sekarang gini loh, Mbak. Karena ketika orang membaca Perjanjian Baru, yang mereka ikuti kan akhirnya kan ajaran Paulus. Paulus ini mengaku sudah pernah mendengar suara melihat cahaya ya ketika dia sedang ke Damsyik menurut di sini ya. Tetapi kan dia sendiri tidak pernah
belajar langsung sama Yesusnya gitu. Dan konsepnya dia atau ajarannya dia tuh tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Yesus bilangnya apa? Mau masuk kerajaan sorga, lu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Kan ada kali ayat itu kan? Jikalau kau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Tapi kalau Paulus bilangnya apa? Kalau lu nggak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu, lu nggak bakal selamat. Akan beda sebenarnya. Beda. Sebenarnya beda. Cuman itu sama gereja diramu, dijadikan satu. Gitu. Istilahnya bahwa yang diajarkan oleh Paulus ini sebenarnya ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Gitu. Kira-kira menurut Mbak Citra, Yesus mengajarkan Kristen nggak? Mengajarkan waktu Kristen. Jadi orang Kristen nih, pernah nggak baca ayat-ayat Yesus mengajarkan Kristen? Nggak, berdakwah Kristen gitu. Pernah nggak? Nah, yang disebut Kristen Paulus pertama kali bukan Yesus. Iya. Terus juga kayaknya setahu saya Kristus nggak pernah bilang sembahlah aku. Kayaknya nggak pernah dia bilang itu. Apa ada ya? Yesus bilang apa? Sembahlah Tuhan Allahmu. Iya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kayaknya nggak pernah saya baca sembahlah aku gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak di ada. ayat manapun. Bahkan Yesus ngakunya nabi bukan? Nabi. Kan Yesus bilang. Iya. Apa namanya? Setiap nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Anda pernah dengar ayat begitu? Enggak. Ada nih. Jago ya. Apa? Kalah majelis. Kalah majelis. Pengen ngobrol sama majelis. Nih, 57 yang hijau. Ini lagi ngomongin Yesus ditolak di Nazaret. Terus Yesus ngomong begitu. Oh iya. Berarti Yesus mengakui kalau dirinya adalah nabi. Iya, kan berarti Yesus lagi ngomongin diri sendiri kan, nggak begitu kan? Yesusnya sendiri lagi ngomongin dia nabi, orang lain juga nyebut dia nabi. Matius 13 ayat 53. Terus sama gereja, statusnya Yesus yang ngaku nabi diangkat jadi Tuhan. Hanya karena terjemahan-terjemahan. Iya, iya. Terjemahan kan setiap kata kurios yang urusan sama Yesus selalu diganti jadi kata Tuhan. Tapi ketika kurios itu ngomongin Pilatus jadi Tuhan. Ketika kurios itu ngomongin Filipi jadi Tuhan. Tapi setiap kali ke Yesus selalu jadi Tuhan gitu. Cuman beda satu huruf, Tuhan sama Tuhan gitu. Benar banget ya. Iya. Orang lain juga nyebut Yesus juga sebagai nabi. Sini yang merah nih. Perempuan itu menyebut Yesus sebagai masa Tuhan jadi nabi gimana sih? Di situ kata apa Mbak? Tuhan apa Tuhan? Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ini? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan sekarang Bisa beda ya? nyata kepadaku bahwa engkau Nah jadi apa? Jangan kayak gitu. Loh, kok bisa beda ya? Ini tahunnya mungkin ya? Ini 2023, ini 2002, ini 1974 sorry. 1974 ini? 2023, baru tahun lalu. Tapi yang terjemahan lain yang dulu-dulu juga ada yang Tuhan. Nih. Bukan. Ya, bisa beda ya? Penerbitnya sama penerbit sama. Coba. Enggak, itu begini chapternya, coba lihat chapternya. Ini tahun 68. Chapter berapa itu? Chapter 4 beda chapter ini. Perikopnya beda. Ini tahun 68 nih Mbak. Bilang apa? Ada garis. Bicara wanita itu. Tuan. Ya itu sih permasalahan. Tuhan seorang nabi ya. Ya. Kalau Tuhan seorang nabi kan masuk ya? Masuk. Kalau Tuhan jadi nabi gimana Pak? Iya, nggak bisa. Nah. Mungkin LAI-nya salah cetak mungkin ya. Mereka tahu permasalahannya, mereka tahu. Mereka tahu ya Tapi memang ada permasalahan atau tujuan tertentu lah. mungkin. Iya. Kalau yang
baru nih yang tadi nih, mereka sudah menggunakan ini. Ada tambahan nih, buku keterangan. Di dalam buku ini, mereka sebut bahwa penerjemahan yang dulu ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan KBBI. Katanya. Untuk yang ini, mereka mengaku sudah mengikuti KBBI, mengakunya. Tapi masih menggunakan kata Allah, tapi bukan sebagai nama. Saya mau ngetes Mbak Citra, boleh nggak? Udah mualaf nih. Iya, tapi ini untuk pembuktian, ini untuk pendidikan ya, untuk edukasi. Iya, edukasi. Saya pengen nanya kan majelis dulu kan. Tahu nggak bedanya Tuhan sama Allah, Mbak? Tuhan sama Allah. Iya, di Bible. Di Bible. Tahu nggak Sama. bedanya? Tuh kan, sama kan? Sama. Tuhan Orang sama. Kristen Sama. yang bahkan seperti majelis seperti Mbak Citra, ngomongnya sih sama, Tuhan dan Allah. Padahal kalau kita baca KBBI, Mbak, beda artinya. Tuhan itu adalah sesembahan yang dipuja, diyakini sebagai yang Maha Kuasa. Kata Allah atau Allah itu adalah namanya Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Tuhan punya nama gitu. Gitu. Dalam bahasa Arab namanya adalah Allah. Gitu. Jadi kalau orang Islam saya tanya nama Tuhannya siapa? Gampang jawabnya Allah. Tapi ketika saya tanya orang Kristen, nama Bapak siapa di Perjanjian Baru? Ada nggak namanya Bapak? Namanya Bapa. Kan Yesus nyebut Tuhannya Bapak. Bapak nggak ada. Bapak bukan nama kan? Bapak kan Tuhan. sebut apa? Allah Bapa. Iya. Yang nama mana tuh Allah Bapak tuh yang nama yang mana? Allah Bapa. Allah. Yang nama tuh Allah. Bukan. Bukan ya? Kalau Jadi di itu Allah Bapa tulisannya. ya Bapak itu kan seperti kayak Bapak lah. Yesus menyebut Tuhannya dengan Bapak. Bahasa Arabnya tuh Ab gitu lah ya. Tapi Bapak itu kan bukan nama, itu kan nama, sebutan. iya, sebutan, iya. Pater, dari bahasa Yunani pater. Bahasa Inggrisnya father, bahasa Indonesia Bapak. Di Indonesia ada Bapak pakai K, ada Bapak nggak pakai K. Bapak ini mungkin sebutan apa ya? Sebutan yang lebih dekat gitulah ya. Bukan nama Bapak itu kan. Nah, Bukan. Allah itu juga bukan nama di dalam Bible ini. Ya. Allah itu Tuhan kalau di dalam Bible. Sama kan tadi Iya, bilang kan? Sekarang kalau ya, Paulus bilang begini, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah bedanya apa tuh Tuhan sama Allah? Tuhan sama Allah. Kalau di Bible, kalau di Kristen dulu sama. Sama. Pasti menganggapnya sama. Tapi secara bahasa tuh udah beda sebenarnya. Jadi apa ya? Kalau kata pendeta, ada yang bilang Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi. Iya betul. Betul kan? Pernah dengar? Sebenarnya kalau dikembalikan ke KBBI itu salah kaprah. Nama dari Tuhan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Tuhan itu udah gelar gitu. Sekarang kalau presiden atau ketua Pak Yoni gitu, ketua Yoni. Yoni kan nama orangnya. Ketuanya apa? Kan jabatannya. Nah, sama juga. Allah dan Tuhan. Tuhan itu sebutan, Allah itu harusnya nama. Namanya daripada Tuhan. Nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi di Bible menggunakan teologi sendiri menjadi tidak sesuai dengan KBBI. Itu yang sering dipakai oleh kalangan gereja untuk mendekati orang Islam, Pak. Nah, ini loh, sama loh, kamu Allah, kita Allah loh, sama. Tapi bedanya kalau di Islam Allah nama, di Bible Allah itu sebagai sebutan. Bukan nama. Terus akhirnya waktu itu pas Mbak Citra, lanjut nih ceritanya nih, kok jadi saya yang cerita nih. Mbak Citra setelah waktu itu memutuskan untuk masuk Islamnya karena melihat apanya? Gini, saya waktu saya cerita nih balik lagi waktu saya single parent itu dan mendekati single parent itu kan hidup saya tuh banyak cobaan tuh, ups and down segala macam permasalahan banyak gitu. Jadi saya sampai sempet tuh mempelajari Hindu, saya sempet karena saya sempet bener-bener down banget. Ditipu orang banyak kali berulang-ulang, saya sampai hopeless ya. Terus rumah tangga berantakan, jadi kayak udah ke gereja tapi kok tetap kayak gini, saya mau coba deh cari jalan lain, saya sempet gitu. Jadi saya sempet belajar Hindu karena memang ada teman yang Hindu. Saya coba deh melukat yuk, kita ke sembahyang ke sini, sembahyang ke situ. Namanya kita berusaha ya, siapa tahu di sana ini gitu. Jadi saya coba, saya belajar.
ke Hindu. Dari situ saya tambah bingung, karena kan nggak masuk ya. Banyak yang disembah, terus apa yang mereka katakan saya nggak ngerti. Cuman sesajen saya tuh, kayaknya saya nggak masuk deh ini, nggak ketemu. Terus? Habis itu saya pernah juga masuk ke Konghucu. Oh, Konghucu pernah? Pernah, saya ikut sidang Dharma. Waduh, berarti tahu Dewa Kuan Kong loh. Sampai segitu kok, saya mencari-cari kan namanya kadang di titik tertentu kita udah nggak tahu kita harus kemana, kadang di situ kita cari. Iya, betul. Karena itu kan perjalanan hidup Maya. Saya ke cari. Buddha pernah juga? Konghucu tuh ke Kelenteng itu. Nggak, yang Buddha pernah nggak? Kalau Buddha enggak, kalau Buddha enggak. Saya ke yang itu sidang Dharma itu. Di situ saya disuruh berjanji untuk vegetarian segala macam. Ada tingkatan neraka tingkat keberapa gitu kan diajarin juga tuh. Terus ada patung-patung. Terus waktu itu saya disuruh maju vegetarian, saya mundur. Saya nggak berani gitu. Nggak bisa kalau nggak makan daging gitu ya? Nggak bisa. Itu babi guling waktu itu ya. Harum Pak Yodi. Harum. Apa istilahnya namanya apa? Nasi campur ya. Waduh, kan sayang itu ya. Akhirnya saya nggak cocok ya, karena banyak patung-patung. Masih lebih mending yang keyakinan aku sebelumnya. Udah aku taat lagi. Akhirnya saya balik lagi dan tetap taat lagi. Gitu. Tapi ketika saya udah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, saya ketemu nih, maksudnya, oh ternyata tuh yang ini yang saya cari, maksudnya yang benar-benar fix gitu loh, nggak ngebingungin. Dan ini nih, saya malah merasa gini kok, sebenarnya ini Tuhan yang saya sembah nih, tapi tanpa harus saya bingung, saya mau harus ngapain, harus nyebut siapa, dan saya harus ngomong apa. Kadang dulu kok, karena saya lagi banyak masalah, saya berdoa nggak tahu saya ngomong apa, muter katanya. jadi berdoanya ke siapa gitu? Sungguh sampai minta ampun sama Tuhan. Aduh kok saya kayak ngomong sama temen gitu ya. Terus habis itu, karena kita kalau lagi dalam masalah, kadang-kadang masalah itu yang kita ulang-ulang ya. Iya. Berdoa tapi yang diulang itu, terus minta biar Tuhan tuh ngeberesin aja masalah kita terus gitu ulang-ulang terus. Terus habis itu sudah amin, masih bingung. Kok kayak Tuhan kayak pembantu ya gitu. Suruh-suruh ya. Giliran susah baru doa panjang sejam, doa puter-puter kata-katanya itu aja. Dan kalau apa kita tuh kayak kesusahan merangkai kata-kata, kita mau doa apa sih gitu ya. Kita memang betul kalau di Muslim juga sama kan, sehabisnya sholat kan kita ada doa. Tapi kita sudah ada apa sih yang kita hormat lah. Iya.